kita sebagai forum tentu harus melindungi anggota kita, yaitu perusahaan-perusahaan tergabung di sini. Jangan sampai mereka terlibat dalam tanda kutip konspirasi penggunaan dana CSR antara penguasa dengan pengusaha gitu ya. Aneh ya, sementara di nasional kita tidak punya undang-undang CSR, tapi daerah tuh punya perda tentang CSR. Jadi yang bikin aneh ini payungnya apa di nasional gitu. Dan bahayanya pikiran teman-teman daerah itu, CSR itu bukan cuma singkatan Corporate Social Responsibility, tapi singkatannya cuma soal rupiah gitu. Orang menganggap bahwa CSR itu hanya soal rupiah, maka udah pikirannya yuk bagi-bagi aja gitu kan. Jadi daerah itu seperti ada kesan ingin memaksa bahwa setiap perusahaan itu harus berkontribusi lah dalam pembangunan gitu ya. Keterbatasan anggaran terutama APBD di daerah itu seperti kemudian memancing pemerintah daerah untuk ada keterlibatan dana CSR. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya Pak ya, karena kan misalnya perusahaannya itu menggali kekayaan alam di situ harus ada kontribusinya juga dong tidak untuk apa-apa. Pengembalian asal tidak asal tetap memenuhi prinsip-prinsip kaidah-kaidah tentang CSR itu sendiri gitu. Karena CSR itu kan bukannya kewajiban, tapi tanggung jawab. Dari namanya aja Corporate Social Responsibility. Kalau CSR itu menjadi kewajiban, berubahlah namanya dia menjadi Corporate Social Mandatory kan. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Tio Konibili. Dan Tribuners, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tentunya diperlukan kolaborasi antara kementerian, kemudian lembaga, pihak swasta maupun kita, elemen masyarakat. Di antaranya dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal dengan dana CSR ya Tribuners ya. Biasanya ini dana CSR nih ada dari perusahaan-perusahaan baik swasta dan bidangnya dimanapun. Biasanya mereka punya dana CSR sendiri yang ini bisa untuk mendukung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuk ada organisasi Forum CSR Indonesia yang menjadi mitra dari Kementerian Sosial terkait dengan penyaluran di bidang penyaluran CSR, maksud kami di bidang sosial. Untuk itu kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Nasional Forum CSR Indonesia, Bapak Muhammad Satria. Halo, selamat sore Pak Satria. Kabar baik ya Pak ya. Baik, ini ada sesuatu yang akan kita obrolkan terkait dengan dana CSR. Ini identik banget dana CSR nih terkait dengan kalau kita bilang apa ya, bantuan gitu ya Pak dari perusahaan. Tapi ternyata bidangnya tuh bisa banyak ya Pak ya. Dan kalau Forum CSR Indonesia ini fokusnya kerjasama dengan Kementerian Sosial. Sehingga dana CSR yang diberikan ini berarti ibaratnya lingkupnya untuk pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ya Pak ya. Atau seperti apa lengkapnya, boleh dijelaskan Pak? Ya, tidak ansih pada untuk program sosial saja, karena bidang-bidang CSR ini kan luas. Tapi mau itu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, infrastruktur dan sebagainya, semua kan tetap diarahkannya kepada 7 prioritas masalah sosial. Misalnya kalau kita mau pendidikan kan tetap juga arahnya adalah bagaimana supaya kemiskinan bisa terentaskan. Kalau kita mau bidang kesehatan kan arahnya tetap saja pada bagaimana kemiskinan bisa dientaskan. Begitu kan, banyak juga masalah-masalah sosial di Republik ini yang memang seperti fenomena gunung es ya, yang belum juga bisa tertangani seluruhnya gitu ya. Kalau 7 prioritas tadi ada kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunahan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam dan sosial, lalu korban tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Itu yang menjadi ranahnya Kementerian Sosial nih, menjadi target untuk digarap oleh, menjadi tusinya Kementerian Sosial. Kita bantu Kementerian Sosial untuk menangani 7 prioritas ini agar bisa terentaskan. Nah, kan tidak selalu yang CSR yang dalam bentuk program itu ranahnya bukan hanya program sosial ANSI, tapi bisa aja program di bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, tapi arahnya tetap ke 7 prioritas itu gitu. Oke, 7 prioritas tadi ya Pak ya. Tadi, iya. Nah itu bagaimana Forum CSR sebagai mitra dari Kementerian Sosial ini terkait dengan penyaluran ya Pak? Apakah
perusahaan ini mengumpulkan dana terus kayak kasih prokernya ke Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Sosial menghubungi pihak Forum CSR Indonesia, ada program ini nih, dibantu dong realisasinya, atau seperti apa Pak? Ya, karena forum ini adalah organisasi di mana perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan CSR itu berhimpun. Karena mereka sifatnya wajib ya berhimpun atau tergabung dalam keanggotaan forum CSR, maka tentu kita memiliki data mereka, tentu kita memiliki platform program mereka seperti apa gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang tidak jauh memang landasan programnya, pilar programnya itu biasanya pendidikan, kesehatan, lalu ekonomi, lalu lingkungan gitu ya. Ada juga yang mungkin bervariasi ya, dan itu sangat tergantung juga dengan visi misi dari perusahaan tersebut ya. Nah, karena kita memahami program mereka seperti apa, lalu ketika kita melihat bahwa program mereka itu similar dengan apa yang menjadi program pemerintah, terutama di Kementerian Sosial, maka kita menterhubungkan. Jadi tugas Forum CSR itu adalah menciptakan, membangun sebuah iklim kolaborasi gitu ya antara pemerintah dengan badan-badan usaha gitu. Tapi ada juga memang beberapa badan usaha yang langsung ke Kementerian Sosial. Nah, kalau SOP-nya mereka langsung, mungkin karena diminta sama Kementerian Sosial, tapi paling tidak forum mengetahui gitu ya, mengetahui prosedur seperti itu, kita diberitahu gitu ya. Ada juga perusahaan yang langsung ke kami, lalu kami menterhubungkannya dengan Kementerian Sosial gitu, atau Kementerian Sosial yang meminta kepada kami untuk mencarikan beberapa badan usaha yang bisa berkontribusi terhadap program mereka. Karena di Kementerian Sosial ini kan sudah ada, setiap tahun itu sudah ada kalender event ya yang jelas, seperti Hari Kesejahteraan Sosial Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Anti Narkotika, Hari Pahlawan, segala macam, di mana biasanya di event-event tersebut pasti dibutuhkan kontribusi perusahaan-perusahaan dalam implementasi CSR mereka seperti apa yang bisa dikerjasamakan gitu. Oke, jadi sinerginya seperti itu ya Pak ya. Baik. Ya, boleh diberitahu gitu Pak, skill terbaru tuh kayak biasa program CSR yang dihadirkan tuh seperti apa? Karena mengingat kondisi sosial saat ini dan kondisi perekonomian saat ini, sepertinya kita sangat membutuhkan bantuan ya Pak ya, baik dari filantropi, dana CSR, bahkan terbaru pun kayak dana seperti wakaf, zakat gitu kan akan diberdayakan juga gitu ya, untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi kita. Gimana Pak? Betul ya, kalau agenda rutin seperti HKSN, Hari Kesejahteraan Sosial, setiap akhir tahun, karena HKSN itu di 20 Desember ya, itu selalu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial, baik bakti sosial fisik maupun non fisik. Nah, keterlibatan badan-badan usaha di daerah yang kita jadikan tempat penyelenggaraan HKSN itu, lalu kita undang partisipasi mereka. Misalnya bentuk programnya apa dulu yang ditawarkan oleh pemerintah, program bakti sosial, dan sasarannya siapa. Karena mereka kan biasanya punya data nih, pemerintah punya data, oh di sini ada anak yang kira-kira stunting gitu ya, di daerah mana kemarin, Lampung, Jogja sama Banten. Nah, yang tingkat prevalensinya tinggi, ini sekian. Apa program yang ditawarkan? Program pemberian makanan tambahan. Nah, dan makanan tambahan ini kan variatif ya. Ada perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan misalnya susu atau makanan tambahan seperti bubur kacang segala macam. Nah, kita terhubungkan dengan perusahaan-perusahaan tersebut kira-kira yang bisa membantu untuk program bakti sosial itu. Nah, yang disebut badan usaha kan bukan murni perusahaan-perusahaan yang kita kenal ya, di BUMN segala macam, tapi kayak rumah sakit juga sebenarnya adalah badan usaha. Mereka juga punya visi komersialnya juga gitu. Nah, itu kita tawarkan CSR mereka juga untuk terlibat di dalam program-program bakti sosial seperti itu gitu. Nah, itu yang terbaru yang kemarin ya, seperti HKSN tahun lalu itu, kita di 3 lokasi itu, di Lampung, di Banten, di Jogja, ada 4 di Makassar 1. Kita libatkan mereka, terutama pelibatan perusahaan-perusahaannya yang di wilayah tersebut gitu, perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Oke, jadi tadi juga bisa jadi highlight ya Pak. Dana CSR ini nggak cuma dari swasta, tapi kan ada perusahaan-perusahaan BUMN juga. BUMN. Kemudian kalau misalnya kita nganggapnya perusahaan yang di gedungnya besar atau ininya gede, ternyata ada perusahaan-perusahaan lain yang seperti kesehatan rumah sakit pun juga sebenarnya mereka punya dana CSR sendiri yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Saat ini dari pihak
Forum CSR Forum Indonesia, CSR, Pak. ya. Ini inisiatif spesifik yang telah dihasilkan dan yang telah dikoordinasikan dengan Kemensos itu apa aja, Pak? Terkait dengan ini Program di tahun ini. inisiatif spesifik yang sudah kita lakukan, ya kita sebenarnya yang sedang kita rintis hari ini adalah bagaimana sistem ketersediaan data bisa kita bangun. Karena bagaimana kita melakukan kolaborasi kalau kita nggak paham, nggak paham siapa memiliki apa gitu. Kemudian ini ada di mana posisi dan sebagainya. Kemudian berapa orang yang kemudian penerima manfaat yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, kita sadar betul bahwa data ini sangat penting artinya buat kita untuk menjadi sebuah simpul kolaborasi gitu. Karena ada beberapa kejadian perusahaan-perusahaan misalnya seperti di Jakarta mereka malah nggak tahu sama sekali saya punya program CSR di bidang ini Pak, misalnya di bidang lansia, tapi saya nggak tahu saya harus ngasih ke lansia yang mana, ke daerah mana dan sebagainya. Itu kan yang akhirnya sebagai simpul kolaborasi kita mestinya harus menyediakan data ini supaya mereka juga bisa ikut terlibat dalam kontribusi pelaksanaan CSR yang mengarah kepada sasaran seperti itu, seperti lansia misalnya atau balita dan lain sebagainya. Nah, ini yang hari ini inisiasi kita untuk membangun sistem ketersediaan data yang inherent, yang dia bisa terintegrasi dengan data sen yang sekarang di data sentral yang sekarang sedang diinikan oleh pemerintah. Dulu kan ada yang namanya DTKS ya. Nah, DTKS sekarang sudah digantikan oleh data sen ya, data sosial ekonomi itu ya, secara nasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya kalau kami selalu menyediakan diri untuk melakukan koordinasi manakala ada bencana misalnya. Karena terakhir seperti bencana di Lombok, di Sulawesi Tengah dan lain sebagainya, itu kan hampir seluruh perusahaan terutama BUMN ini kan ingin ikut memberikan kontribusinya, bantuan dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau bencana ini tahapannya biasanya ditanggap darurat. Kemudian di pasca bencananya mereka baru bisa memberikan bantuan. Nah, kami turun untuk melakukan koordinasi supaya di lapangan penyaluran atau distribusi bantuan menjadi lebih rapi gitu. Karena kami bersama Kementerian Sosial tentu hafal betul data yang harus didistribusikan siapa, kemana distribusi dan lain sebagainya. Kemudian pasca bencana juga itu sangat penting karena biasanya kayak seperti bencana Cianjur terakhir itu kami turun langsung ke lapangan karena kami meminta hitungan data terkait dengan berapa jumlah sarana infrastruktur UMKM yang rusak. Nah, kami himpun potensi CSR dari badan-badan usaha, lalu kita bantu untuk infrastruktur badan usaha, infrastruktur UMKM seperti penyediaan gerobak, kan banyak yang hancur tuh segala macam ya, itu lumayan tuh hampir ratusan juta kita bisa kumpulkan dan kita perbaiki sarana-sarana infrastruktur UMKM mereka. Itu yang terbaru ya, dan alhamdulillah Bu Menteri waktu itu Bu Risma hadir dan kami juga ikut hadir, kami serah simbolis menyerah terimakan bantuan dari badan-badan usaha. Itu salah satunya yang bisa kita inisiasi karena kami melihat bahwa ini menjadi fungsi penting penggerak ekonomi kan di UMKM mereka gitu, sehingga kami menyoroti itu karena kalau bantuan-bantuan yang lain sudah banyak sekali ya yang langsung turun langsung ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi secara spesifik kami melihat ini jadi satu kebutuhan yang perlu di cover dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Jadi narah hubung juga ya Pak ya. Jadi dana CSR ini dampaknya tuh benar-benar menyasar. Seperti ada berapa banyak perusahaan yang akhirnya gabung di dalam forum ini Pak? Kalau terakhir data yang secara digital masuk itu di kami itu ada 200 lebih, mungkin bisa sampai 300 seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, Indonesia. Kan begini ya, kalau keanggotaan forum itu coveragenya kalau dia perusahaan itu sudah dianggap sebagai anggota di level nasional karena kontribusinya juga sudah menasional misalnya, walaupun dia daerah operasinya ada di Bekasi, tapi misalnya dia sudah
bisa bantu kejadian bencana di daerah mana di luar provinsi DKI, di luar provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya. Itu kan artinya dia juga sudah memiliki kepedulian lintas daerah begitu, bukan hanya di wilayah. Karena prinsip CSR itu memang ring satu. Artinya mereka harus memiliki prioritas untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah operasi mereka gitu. Tapi ketika kepedulian mereka sudah eksternal sifatnya, udah melewati beyond wilayah mereka, itu mereka sudah memiliki visi yang sudah sifatnya nasional. Sama ketika mereka kalau kontribusinya satu daerah misalnya di Sumatera Selatan, kontribusinya baru coveragenya untuk provinsi Sumatera Selatan saja, ya berarti mereka baru terregisternya menjadi anggota di forum CSR di provinsi Sumatera Selatan gitu. Karena kan kelembagaan kita sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah forum memang sifatnya adalah mandatory, yang top down begitu. Oke, berarti yang untuk forum CSR Indonesia ini ibaratnya pusatnya ya Pak ya, ini yang udah di level nasional ya, yang 200 perusahaan tadi ya Pak ya. Sampai 300 baik. malah sampai 300 ya Pak ya. Jadi sebenarnya gabung di forum CSR Indonesia ini enak gitu ya Pak. Jadi udah dikasih info sama forum CSR, nih ada program-program ini bisa loh jadi realisasi program CSR kalian gitu ya. Enaknya di situ ya Pak ya kalau mau gabung ya Pak ya. Oke. Terus kemudian mau tahu juga Pak untuk terkait dengan pembangunan sosial nasional, karena tadi perusahaan yang gabung juga udah level nasional Pak, itu seberapa besar nih kontribusinya forum CSR Indonesia dalam pencapaian target-target kesejahteraan sosial Pak? Kalau dengan Kementerian Sosial memang kita selalu berusaha memposisikan diri mengasistensi Kementerian Sosial, terutama terkait dengan agenda-agenda kolaboratif untuk pencapaian target mereka, target dari tusi mereka yang bisa kita support dari kontribusi teman-teman badan usaha. Tapi kalau berapa persennya memang kami belum pernah hitung ya, karena memang itu harus melalui pengukuran yang kita sepakati gitu ya, terkait terutama menyangkut KPI-nya ya, menyangkut KPI-nya. Dan ya saya sih merasa bahwa kita sudah betul-betul optimal, terutama dalam menyediakan sistem kolaborasi yang mau kita bangun gitu ya. Kita menyediakan SOP, membantu merumuskan SOP yang benar seperti apa. Karena kita kan harus hati-hati juga ya terkait dengan penggunaan dana CSR yang mereka juga dari perusahaan masing-masing juga harus accountable kan. Gitu, jangan sampai kemudian ya, apalagi isu-isu belakangan kan kita sangat sedih ya bagaimana kemudian CSR itu dianggap sebagai dana yang jadi urunan gitu ya. Bahkan anggota legislatif bisa terlibat di situ kan, kita nggak mau seperti itu. Karena beberapa temuan anggaran CSR yang dikeluarkan perusahaan juga terbukti melibatkan birokrasi kan dalam penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai forum tentu harus melindungi anggota kita, yaitu perusahaan-perusahaan tergabung di sini. Jangan sampai mereka terlibat dalam tanda kutip konspirasi penggunaan dana CSR antara penguasa dengan pengusaha gitu ya. Nah, itu yang kita nggak mau, dan kebanyakan itu terjadi di daerah gitu. Karena daerah ini kan aneh ya, sementara di nasional kita tidak punya undang-undang CSR, tapi daerah tuh punya perda tentang CSR. Jadi yang bikin aneh ini payungnya apa di nasional gitu. Mereka hanya punya satu payung, undang-undang tentang perseroan terbatas 40 2007 itu kan, itu pun cuma di satu pasal 74 gitu kan. Jadi tidak cukup kuat sesungguhnya gitu. Justru di daerah ada perda banyak sekali, daerah yang punya perda CSR itu banyak. Itu apa Pak? Yang diatur apa? Hitungannya dari misalnya pendapatan berapa harus diberikan berapa, atau yang diatur ring ya, lingkungannya berapa meter dari perusahaan? Secara umum saya melihatnya, karena saya mencermati perda-perda CSR di daerah, secara umum saya melihatnya, jadi daerah itu seperti ada kesan ingin memaksa bahwa setiap perusahaan itu harus berkontribusi lah dalam pembangunan gitu ya. Karena memang ini sudah jadi fenomena bahwa keterbatasan anggaran terutama APBD di daerah itu seperti kemudian memancing pemerintah daerah untuk ada keterlibatan dana CSR untuk ikut membiayai pembangunan gitu kan. Nah, ini yang
ini yang menjadi strategi mereka karena mereka sudah menganggap bahwa CSR ini seksi begitu ya, seksi, dan untuk ikut bisa terlibat dalam pembiayaan pembangunan. Seperti ginilah contoh dari satu provinsi. Di satu provinsi misalnya ada kebutuhan mereka di dalam perencanaan pembangunan itu membangun RKB gitu ya. RKB itu ruang kelas baru. Ada kebutuhannya 1000 RKB. Tapi APBD mereka hanya sanggup membiayai 500 RKB misalnya. Nah, yang 500 RKB-nya dilemparkan ke mekanisme pembiayaan CSR. Nah, itu ditawarkan kepada teman-teman badan usaha. Karena itulah biasanya mereka dalam perda itu punya inisiasi juga membentuk semacam kelembagaan CSR sendiri. Jadi mereka mengkoordinir melalui Bapeda dan sebagainya, mengkoordinir perusahaan-perusahaan di mana CSR-nya bisa dipancing keluar untuk ikut terlibat dalam pembiayaan pembangunan lah gitu, seperti itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya Pak ya, karena kan misalnya perusahaannya itu menggali kekayaan alam di situ harus ada kontribusinya juga dong tidak untuk apa-apa. Pengembalian asal tidak asal tetap memenuhi prinsip-prinsip kaidah-kaidah tentang CSR itu sendiri gitu. Karena CSR itu kan bukannya kewajiban, tapi tanggung jawab. Dari namanya aja Corporate Social Responsibility. Kalau CSR itu menjadi kewajiban, berubahlah namanya dia menjadi Corporate Social Mandatory kan. Jadi CSM bukan CSR lagi gitu. Nah, dan bahayanya pikiran teman-teman daerah itu, CSR itu bukan cuma singkatan Corporate Social Responsibility, tapi singkatannya cuma soal rupiah gitu. CSR cuma soal rupiah gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kalau orang menganggap bahwa CSR itu hanya soal rupiah, maka udah pikirannya yuk bagi-bagi aja gitu kan. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi jangan sampai misalnya kayak tadi saya cerita soal kebutuhan RKB misalnya, kemudian dibiayai dengan CSR. Nah, biasanya kita terjebak pada fase laporan pertanggungjawaban. Ada temuan misalnya double account terjadi, atau ada temuan misalnya yang dilaporkan itu anggaran yang diberikan dari perusahaan tapi APBD-nya diamankan. Nah, itu kan temuan-temuan yang akhirnya yang pelakunya misalnya birokrat, tapi teman-teman badan perusahaannya juga ikut terjerat gitu. Nah, kita mau mengkampanye ini kepada teman-teman badan usaha supaya hati-hati juga dalam bekerja sama gitu ya. Tidak masalah mendukung, mensupport pemerintah daerah, nggak ada masalah. Kami juga menyarankan itu, berkolaborasi lah, tentu berkolaborasi dengan sehat gitu ya. Yang penting dana CSR ini benar-benar menyasar tujuannya dan memberikan dampak yang memberikan signifikan. dampak kepada masyarakat. Itu yang balik prinsip. ke level nasional lagi Pak. Ini kalau kita lihat program Kemensos tahun ini juga banyak ya Pak ya. Termasuk ada sekolah rakyat di bawah Kemensos. Apakah ini juga jadi perhatian khusus dari Forum CSR Indonesia? Mungkin diminta bantuan juga sama Gus Ipul gitu untuk program sekolah rakyat ini Pak? Ya, yang terbaru kita sudah menghimbau beberapa teman-teman badan usaha untuk juga terlibat dalam program prioritas. Ini kan adalah program prioritas nasional ya, program salah satu nawacita yang Presiden Prabowo. Dan alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman. Cuman mungkin yang belum ketemu adalah konsep, karena ini konsepnya kan masih sepenuhnya pengelolaannya oleh Kementerian Sosial ya. Konsep pengelolaan bersamanya itu yang masih belum ketemu. Atau kalau si perusahaan mau bikin sekolah sendiri atau swaklola itu bagaimana gitu kan, tentu harus ada guidance kan, harus ada juknis dan lain sebagainya. Tapi beberapa perusahaan juga berhasil kami panggil, kami undang untuk terlibat. Seperti terakhir Adaro itu hampir di angka 12 miliar hanya menyumbangkan seragam sekolah, itu Adaro, dan itu tersebar khususnya di Jabodetabek sih, tapi yang lain juga mendapatkan bantuan. Jadi Yayasan Adaro Peduli, melalui Yayasan Adaro Peduli mereka menyumbangkan seragam sekolah ya, seragam sekolah SD, SMP, dan juga alat-alat sekolah lainnya. Itu yang juga kami kami minta partisipasi mereka, dan alhamdulillah mereka sudah melakukan itu. Jadi kami terakhir di Cililitan, di daerah Cililitan itu kita simboliskan penyerahan bantuan itu ada di sekolah swasta di sana. Kemudian juga ini juga untuk mensupport sekolah rakyat itu. Nah itu terakhir. Jadi kami juga masih terus berjalan nih terkait dengan sekolah rakyat.
pertama yang penting memastikan konsepnya, panduannya, juknisnya dan sebagainya. Kedua, kalau ini sudah clear, sudah jelas, bagaimana kemudian bisa keterlibatan pihak dunia usaha, badan-badan usaha itu di dalam konsep sekolah rakyat ini, karena kan nggak mungkin bisa sendirian juga gitu, harus bareng-bareng. Oke, baik. Dan setiap tahun ya Forum CSR Indonesia nih ada Padma Mitra Award. Betul. Wah, apa itu Pak Padma Mitra Award? Ini pemberian apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang bagus program CSR-nya atau seperti apa Pak? Ya, tentu ini kita berikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang bagus ya itunya pelaksanaan CSR-nya. Yang bagus itu artinya mereka sudah melakukan praktek terbaik CSR begitu ya. Kalau bicara praktek terbaik CSR maka sentuhannya adalah soal profesionalisme. Kalau bicara profesionalisme artinya manajemennya standar, bagaimana memulainya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana mengakhirinya. Itu kan yang penting ya. Memulainya tentu dalam kerangka bagaimana sebuah program itu dipetakan terlebih dahulu, penerima manfaatnya siapa, mitranya siapa dan sebagainya itu dulu, termasuk kebutuhannya apa, lalu direncanakan bersama gitu kan. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang programnya mereka bikin sok tahu gitu. Sok tahu itu artinya mereka sendiri yang bikin, ini masyarakat tuh pasti butuhnya ini, padahal belum tentu kan masyarakat butuh itu. Artinya perencanaan bersama ini penting, bagaimana masyarakat juga terlibat dalam perencanaan gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian program itu dieksekusi dengan jangkauan penerima sasaran yang lebih dari setiap tahun ke tahun lebih banyak gitu ya. Tentu dengan kualitas layanan bagi penerima manfaatnya juga yang lebih baik. Nah, apa yang jadi ukuran kualitas layanan yang lebih baik? Artinya program itu harus menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar masyarakat. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat? Kebutuhan dasar masyarakat biasanya dihitung dari standar, misalnya sandangnya, pangannya, papannya itu dulu bisa terpenuhi, kebutuhan sosialnya dalam kebutuhan berinteraksi dan sebagainya. Maka harusnya program CSR itu harus bentuknya adalah pada konsep pemberdayaan. Jadi jangan kemudian Anda bangga ada satu perusahaan yang melakukan presentasi karena kita wawancara, kita nilai itu dengan bangga bahwa kami sudah memberikan sumbangan charity sekian ribu orang. Charity itu ya harus tepat sasaran. Siapa yang diberikan bantuan sosial? Yang diberikan bantuan sosial itu tentu orang yang membutuhkan saat itu. Jadi ini sistemnya adalah social protection. Perlindungan sosial itu dibutuhkan pada orang-orang yang ya katakanlah kalau sekarang dia nggak dibantu besok mati, nah gitu kayak gitu ya. Nah itu yang kita berikan bantuan atau perlindungan sosial. Tapi secara inti yang namanya CSR itu harus lebih konsepnya pada pemberdayaan. Jadi orang miskin sekalipun harus dikasih kail, bukan dikasih ikan gitu. Nah kalau terus-terusan dikasih charity, maka malah muncul ketergantungan baru nanti. Mereka nagih lagi, mana jatah saya hari ini, mana jatah saya berikutnya, nah, gitu. Jadi konsep CSR-nya harus diarahkan kepada bagaimana melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, bukan terus-terusan dibantu, tapi harus dilakukan pemberdayaan. Lebih ke pemberdayaannya itu ya Pak ya. Oke, ini tahun ini kapan ya ini ya Pak Padma Mitra Award ini Pak? Kita sedang sekarang nih hari ini sedang masuk tahap pendaftaran. Sehari ini update saya ada 300-an yang sudah mendaftar, tapi hampir 50% yang sudah submit. Dari perusahaan-perusahaan yang ada yang mendaftar, karena harusnya tanggal 7 November kemarin kita tutup, tapi karena adanya banyak permintaan kita buka lagi nih untuk pendaftaran gitu. Nah kita sih maunya tahun ini juga akan kita lakukan awarding gitu. Kalau proses penilaiannya sudah selesai, kan tahapannya seleksi administrasi. Dari seleksi administrasi, nanti yang lulus seleksi administrasi kita undang untuk melakukan presentasi dan wawancara. Nah setelah presentasi dan wawancara lalu kita seleksi lagi. Dari hasil itu beberapa perusahaan mungkin yang akan kita langsung kunjungi ke lapangan. Cek dulu ya ke lapangan ya. Untuk evidence base-nya seperti apa, betul nggak gitu. Tapi bukan kita nggak berkunjung ke perusahaannya, kita mau berkunjungnya ke lokasi CSR mereka di mana gitu, di situ. Nah baru setelah kunjungan lapangan baru kita bisa umumkan hasilnya.
tahun ini kita ada 12 kategori. Iya. Nah, tadi 7 kategori itu yang tadi saya bilang prioritas masalah tadi, kategori kemiskinan, kategori keterlantaran, kategori kecacatan, kategori keterpencilan, kategori bencana dan sebagainya, ditambah kategori pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ada 12 pokoknya semua. Kalau tahun lalu 2022, 2023 kita ambil 15 kategori. Nah, tahun 2022-2023 itu yang wordingnya diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Kiai Amin waktu itu. Itu kita ambil dari sekian ratus, hampir 200 yang mendaftar, kita ambil cuma 22 pemenang. Jadi kita nggak tahu. Tadi ya konsennya ya Pak ya. Seru-seru nggak tuh Pak yang udah di-apply? Oh, seru-seru lumayan. Kapan-kapan kalau bisa kita bikin podcast lagi ya, pemenang-pemenang itu kita hadirkan tuh, bagus Pak, tuh. Tahu pengen kepo juga ya program-program CSR pemberdayaan yang gimana, terus gitu. Realisasi pertumbuhan ekonomi juga jadi gimana ya? Karena kan tadi konsepnya pemberdayaan nih. Pemberdayaan. Pasti kan ujung-ujungnya ekonomi lagi Pak. Gitu ya. Tapi memang yang kalau dilihat kategori itu banyak yang bukan mengambil ya, pilihan kategori itu kan mau pilihan mereka, tapi ketika seleksi administrasi kita mengarahkan, dari narasi Anda masuknya nih kategori ini, bukan kategori ini ya, kita selalu mengarahkan begitu. Paling banyak kemana Pak? Kemiskinan ya, kemudian ekonomi juga banyak gitu, seperti itu. Oke, jadi ini pengennya sih cepet-cepet ya awardnya dilaksanakan tahun ini, walaupun kayaknya tahun depan gitu ya Pak. Nah itu nggak ngerti itu kan tergantung juga jadwal pejabat kita. Oke. Karena nanti maunya diberikan langsung oleh Pak Menteri Sosial gitu. Ya, kalau tahun lalu Kemensos ikut jadi jurinya juga berarti ya Pak? Jadi juga. Dari unsur-unsur juri itu biasanya kita ambil dari akademisi, praktisi juga, dari profesional, lalu dari kementerian gitu. Oke. Kalau mau submit program CSR-nya kemana Pak? Kita ada di di ada di webnya Padma Mitra Award itu. Oh, ada Padma Mitra Award ya, tinggal di-apply aja ke sana, tinggal di-submit programnya nanti. Kalau misalnya lolos tahap pertama baru dicek-cek lagi sama forum CSR Indonesia. Saya kemarin udah nyaranin kenapa Tribun nggak ikutan gitu. Iya. Nanti kita apply. Masih punya waktu juga ini, masih ada. Sampai kapan Pak? Sampai tanggal berapa ya? Terakhir kan tanggal 7 November, terus kita undur lagi. Ya kira-kira di sebelum tanggal 20 lah. Oke, masih lama. Masih 8 harian lagi, semingguan lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Aman, semuanya kita sudah tahu bagaimana nih Forum CSR Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial memanfaatkan dana CSR. Yang penting tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, tujuannya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya Pak ya. Betul. Nanti kita tunggu informasi-informasi terbarunya Padma Mitra Award-nya. Siapa tahu program yang dibuat oleh perusahaan yang menang dan mendapatkan award ini benar-benar berkontribusi nyata untuk kemajuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak Satria pembicaraannya ya Pak ya. Dan Tribuners, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.